sekarang juga pasti ada lah gitu ya. Insya Allah itu dengan doa saya selanjutnya selain apresiasi. Yang kedua mungkin sebagaimana yang apa dimohonkan atau diminta oleh timnya Umi Asri dan dari Forum TBM Jawa Barat gitu ya, bahwa pada hari ini saya diminta untuk mengguide atau mengarahkan begitu kegiatan teman-teman wabil khusus berkaitan dengan penulisan sejarah lokal. Jadi terminologi besarnya sebenarnya sejarah lokal ya, tapi secara spesifik mungkin istilah kampung atau desa. Insya Allah tentunya saya hanya menyampaikan apa yang sekiranya saya pahami, meskipun secara material saya bukan orang ahli sejarah. Sekedar informasi sebelumnya begitu saya mendapat permintaan ini, kami coba menyempatkan diri untuk meminta bantuan dari dosen sejarah 4, namun akhirnya ya saya bukan terpaksa ya, dengan senang hati sebetulnya, dengan senang hati saya membantu Bapak Ibu untuk sekedar mengenalkan. Gitu ya. Kita sama-sama membangun peradaban ini dengan cara antara lain mengenal sejarah masing-masing kita di wilayah masing-masing. Nah, untuk itu untuk tidak mengurangi waktu, saya sebetulnya biasanya Bapak Ibu ya kalau ini konteksnya, saya tadi ke Umi bilang ini forum formatnya bukan webinar menurut saya. Jadi kayak kita ngobrol di warung kopi gitu ya. Jadi nyantai lah kata Bapak Ibu, mangga bari uang, bari ngemil, nanti gehu naon mangga bebas. Anu bapak-bapak biasa anu resep nyesep mangga dan teu aya formal-formalan di diamnya bari ngopi bari ngudud gitu da konsepnya warung kopi. Wah, biasanya saya juga menyapa satu persatu, tapi karena tadi keterbatasan waktu, kenapa saya membiasakan diri satu persatu, paling tidak ada sentuhan personal yang barangkali suatu saat saya di luar pertemuan online ini bisa ketemu dengan Bapak Ibu di lokasi masing-masing. Namun demikian karena saya mengingat banyak orang di sini, sementara Bapak, Ibu, Aktateh yang melihat saya dan mengingat saya, pasti lebih hafal Bapak Ibu nanti. Jadi kalau di lapangan, jangan ragu untuk menegur saya atau bertegur sapa dengan saya, sekiranya ketemu gitu ya. Pak, saya pernah ikut materi ngobrol warung kopi mengenai penulisan sejarah gitu ya. Enggak di Haturanan lah gitu ya. Atau yang mungkin sekadar sedang melewati wilayah Jatinangor, kebetulan saya tinggalnya di Jatinangor, persisnya di Desa Cikeru, ada jalan ke arah Sayang kalau orang yang pernah tahu ya. Jadi kadang-kadang goyannya gini, dosen anu di Sayang mah ngan Pak Kusnanar gitu. Nulayan mah di Cikeru di Cileunyi kan gitu. Jadi yang cuma di Sayang mah cuma saya gitu. Itu ya. Oke, Mangga, saya akan membagikan atau memaparkan atau memvisualkan materi yang sudah saya siapkan sebelumnya. Semoga sudah bisa terlihat. Nah, ini apa materi sekarang itu penulisan sejarah lokal atau dalam kurung desa atau kampung. Saya nama saya Kusnandar, dari program studi perpustakaan dan informasi Fakultas Ilmu Komunikasi atau FIKOM Unpad lebih dikenal begitu. Sebelum saya memaparkan tentang sejarah lokal itu seperti apa, saya mungkin harus memberi konteksnya apa relevansinya peran Bapak Ibu sebagai pengelola TBM dan penggerak literasi kaitannya dengan sejarah lokal gitu ya. Ini sebetulnya sangat relevan terkait dengan gerakan literasi nasional yang sudah dicanangkan sejak tahun 2016. Jadi udah sekitar 6 tahunan gitu ya bergulir, dan alhamdulillah sudah di lapangan sudah banyak sekali yang bergerak begitu. Dan ini menjadi amanat bagi masing-masing pihak karena di sini disebutkan bahwa kegiatan gerakan literasi nasional ini digiatkan oleh berbagai pihak gitu ya, para pemangku kepentingan,
termasuk pegiat literasi, akademisi, dan seterusnya. Dan inilah yang terjadi saat ini. Kemudian sekedar mengulas sedikit tentang apa Gerakan Literasi Nasional. Ini tujuannya seperti ini, jadi untuk menumbuh kembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi ngomong sejarah bukan bicara masa lalu saja, tetapi pada dasarnya menjadi pijakan kita untuk melangkah saat ini dan untuk masa mendatang. Jadi sebelum kita berangkat lebih jauh, kita harus tahu titik awal kita di mana. Kira-kira tuh nanti begitu. Jadi peningkatan kualitas hidup itu artinya ya, dia tidak balik ke belakang kalau ngomong sejarah, tapi nanti menjadi pijakan sejarah itu. Kemudian di sini saya ingin meng-highlight ada dimensi ya, dimensi Gerakan Literasi Nasional ada 6. Yang saya ingin highlight adalah literasi budaya dan kewargaan. Kemudian lingkupnya ada sekolah, ada keluarga, dan ada masyarakat. Dan mungkin Bapak Ibu mungkin lebih pada konteks literasi di lingkup masyarakat. Di sini juga disebutkan bahwa literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Jadi memahami dan bersikap ini sangat erat kaitan dengan bagaimana suatu bangsa secara besarnya Indonesia itu mampu menciptakan nuansa yang harmoni. Jadi perbedaan itu bukan sebuah hal yang tabu ya. Artinya itu sudah bahasa Islam, nama sunatullah, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa ada keberagaman dalam bangsa. Karena keberagaman itulah maka kita juga perlu literat terhadap keberagaman itu supaya terjadi tadi mampu memahami dan bersikap secara tepat gitu, terhadap hal yang berbeda. Nah, ini yang ingin saya lihat sebetulnya yang ini. Jadi di dalam buku pedoman penyelenggaraan literasi, Gerakan Literasi Nasional itu ada strategi yang terkhusus dalam kaitan dengan literasi budaya dan kewargaan. Di sini dengan sangat jelas strateginya apa. Pertama adalah penguatan pelaku. Siapa pelakunya? Di sini eksplisit sekali. Pegiat literasi dan pengelola TBM. Jadi Bapak Ibu diberi posisi yang luar biasa di gerakan literasi ini. Gitu. Kemudian strategi lain adalah peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Nah, di sini akses bahan bacaan di perpustakaan Komisariat perlu dilakukan penambahan bahan bacaan literasi dalam berbagai bentuk sumber belajar yang terkait dengan upaya pengenalan permainan tradisional, olahraga rakyat, seni budaya, dan seterusnya. Intinya peran institusi atau kelembagaan TBM itu menjadi sangat vital dalam kaitan khususnya dengan gerakan literasi budaya dan kewargaan. Nah, di sini sangat relevan dengan tema yang hari ini karena di sini juga sangat eksplisit. Di sini disebutkan adalah strategi berikutnya ada perluasan dan penguatan publik, di mana perluasan penguatan publik ini dijelaskan sebagai bentuk penulisan kembali kebudayaan dan sejarah lokal. Nah, ini penting gitu. Artinya apa yang akan Bapak Ibu lakukan bukan sekedar tugas dari UMI gitu ya, sebagai penyelenggara kegiatan atau event yang sedang dijalankan, tapi memang ini menjadi sebuah pesan yang sangat penting yang memang sudah tertuliskan di dalam katakanlah pedoman penyelenggaraan literasi, Gerakan Literasi Nasional. Jadi sangat eksplisit. Jadi penulisan kembali kebudayaan dan sejarah lokal, dan itulah tema yang diusung pada kegiatan yang diusung oleh FTBM sekarang ini, tahun ini. Di sini disebutkan saat ini banyak daerah yang mulai hilang nilai budayanya dan sejarahnya karena tidak ada rekam jejak dalam bentuk tulisan. Tidak ada, atau lebih tepat menurut saya sangat sedikit ya. Mungkin ada tapi sangat sedikit. Sejarah atau nilai budaya biasanya hanya diceritakan secara turun-temurun atau tradisi lisan atau oral. Oleh karena itu penulisan kembali nilai-nilai budaya dan sejarah sangat diperlukan, dan ini yang menjadi amanat kita semua. Nah, dengan dasar itulah maka kita hari ini sesuai permintaan UMI khususnya kita mencoba mengenal Pakus kumaha sih cara atau apa sih sejarah lokal dan bagaimana cara melakukan. Saya sengaja ambil dari beberapa sumber yang saya kira lebih
apa ya istilahnya, lebih memungkinkan dipahami karena sumber-sumber dari ilmu sejarah juga banyak, tapi ya jelimet juga gitu. Jadi saya coba pilih-pilih yang bahkan dari satu blog gitu saya ambil karena bahasanya ringan dan lucu gitu ya. Ini sumber-sumbernya saya juga sebutkan di referensi juga saya sebutkan, Bapak Ibu bisa telusur kembali. Jadi sejarah lokal bisa dikatakan sebagai suatu bentuk penulisan sejarah dalam lingkup terbatas karena namanya juga lokal ya. Jadi meliputi suatu lokalitas tertentu. Ini wilayahnya ya tergantung gitu, mau tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten gitu ya. Nah, dalam konteks sekarang mungkin tingkat kampung atau setara desa mungkin ya. Kemudian sejarah, nah ini difokuskan jadi sejarah lokal itu secara teoretikal gitu, ada bicara sejarah sosial, sejarah pedesaan, sejarah kota, sejarah ekonomi dan seterusnya. Ini salah satu pendapat. Kemudian saya ingin meng-highlight tentang sejarah pedesaan. Jadi sejarah pedesaan itu meneliti tentang desa atau suatu pedesaan, di mana yang diteliti itu pada akhirnya akan mengungkap dinamika kemajuan masyarakat pedesaan. Jadi kalau ngomong kemajuan sudah bisa dibayangkan dari ada titik awal dan titik sekarang, gitu. Dan mungkin arah mendatang mau kemana. Nah, berbagai permasalahan yang dapat diangkat dalam menulis sejarah pedesaan antara lain bangunan fisik, gitu ya. Kadang-kadang di beberapa desa ada monumen-monumen mungkin ya sangat menjadi khas atau dari kelokalan yang bersangkutan misalnya. Kemudian juga ada bicara dalam konteks satuan sosial, misalnya bicara di lingkungan desa atau masyarakat dan seterusnya. Jadi perspektif bisa banyak ya tentang etis mungkin gitu, atau lembaga-lembaga sosial yang ada, atau interaksi atau hubungan sosialnya seperti apa. Ini contoh saja, tidak perlu jadi pusing ya. Intinya nanti Bapak Ibu akan melakukan katakanlah tanda petik tugas ini, cari yang sangat mudah saja gitu. Pokoknya tentang lokal, batasan lokalnya ya tentunya kampungnya harus definitif ya. Ya bisa kadang-kadang ini Bapak Ibu ya, Kang Teteh, ada satu tempat yang dia sebetulnya secara historis itu tidak wilayah historikalnya tidak terbatasi oleh wilayah administratif sekarang. Dia bahkan biasanya lebih luas, meliputi 3 desa biasanya. Ada juga begitu, tapi secara perlahan saja menurut saya Bapak Ibu ambil batas yang paling sedikit lah gitu ya. Sekurang-kurangnya batas administratif desa lah, sekurang-kurangnya. Tapi kalau nanti di kemudian hari Pak, ini ternyata akar perkembangan desa ini biasanya kan ada pemekaran, ada penyusutan kadang-kadang suatu daerah. Itu biasanya maksud kayak contoh di daerah saya Jatinangor ya. Jatinangor itu dulu namanya Kecamatan Cikeruh. Jadi secara historical nama wilayah Jatinangor itu Cikeruh. Jadi cerita-cerita ataupun legenda-legenda kalaupun ada itu lingkupnya ya tidak sekedar desa Cikeruh tapi ya seluruh wilayah kecamatan itu. Yang sekarang mengerucut jadi desa Cikeruh itu jadi sebuah desa dan saya ada di situ sekarang gitu. Nah, itu contoh di mana yang tadi saya bilang ada kemungkinan batas historikalnya itu melebihi batas teritori dari administrasi sekarang. Jadi ketika ngomong Cikeruh, mungkin tidak sebatas desa Cikeruh persis sekarang, tapi seputar Jatinangor misalnya gitu. Itu contoh saja. Kemudian selanjutnya, nah ini saya agak ragu tadinya menyampaikan ini, tapi rasanya supaya tidak terlalu polos maksud saya. Nanti kalau ketemu juga dengan orang sejarah, nah Bapak Ibu juga tahulah tahap-tahapan penelitian sejarah itu seperti apa. Kurang lebih seperti ini. Nah, nanti detailnya tidak pakai yang ini ya. Ada yang di belakang yang lebih ringan dan yang lucu yang saya bilang tadi, bahasanya lebih ini. Jadi biasanya diawali dengan pemilihan topik. Ini mau mengangkat sejarah dalam konteks apa nih? Misalnya sejarah apa katakanlah tokohnya di satu wilayah atau apa dan seterusnya. Kemudian setelah menemukan topiknya, lalu melakukan pengumpulan atau heuristik ya. Nah, saya perlu menyampaikan istilahnya. Jadi pengumpulan sumber
Itu dalam konteks sejarah diistilahkan dengan heuristik. Setelah itu sumber-sumber ditemukan lalu diverifikasi otentisitasnya dan kredibilitasnya. Jadi otentisitas itu biasanya menyangkut lebih banyak berkaitan dengan sumber-sumber sejarah tertulis dokumen. Jadi apakah otentik atau asli gitu ya, atau dia itu turunan ataupun bahkan palsu misalnya. Dan kredibilitas juga menyangkut kadang-kadang dokumen termasuk juga orang gitu. Si sumber ini apakah bisa dipercaya dan seterusnya. Kemudian setelah menemukan sumber-sumber itu dengan pengumpulan tadi, itu dilakukan penafsiran atau interpretasi. Penafsiran itu dimaksudkan begini, kadang-kadang di lapangan ya kita ngumpulkan aja dulu, belum melakukan penyaringan. Nah, ketika sudah terhimpun, itu perlu ditafsirkan dalam arti bisa jadi ada bias-bias istilah atau apa misalnya gitu. Nah, pendekatannya itu bisa menggunakan analisis, artinya analisis itu dari satu hal yang diperoleh itu dipecah menjadi satuan-satuan terkecil. Misalnya ngomong soal sebuah bangunan, nah, bangunan itu dilihat dari aspek misalnya bahan bangunannya, cara membuat bangunannya dan seterusnya misalnya seperti itu. Atau sintesis itu artinya menghimpun atau menyimpulkan dari beberapa sumber-sumber yang ada menjadi sebuah kesimpulan. Dan selanjutnya ada penulisan sejarah. Ini saya sampaikan sekedar Bapak, Ibu, Akang, Teteh untuk tahu saja, tidak perlu kayak teteh naon si pakusnya gitu ya. Nggak usah jadi bingung. Saya akan guide untuk yang lebih sederhana saja nanti. Nah, kemudian dari mana Bapak Ibu bisa mendapatkan data-data atau informasi terkait dengan sejarah yang Bapak Ibu buat gitu ya atau tuliskan. Nah, ini dalam sumber yang saya kutip itu setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5 sumber ya yang bisa diidentifikasi. Pertama jelas dokumen. Nah, dokumen yang ini dimaksud apa? Dokumen tertulis katanya. Misalnya surat-surat, notulen rapat, kontrak kerja, bon-bon, surat perjanjian, surat dinas, catatan pribadi, sertifikat, pengaturan dan sebagainya. Ini biasanya ada materi-materi yang bisa mengindikasikan sesuatu yang bisa dijadikan dasar penulisan sejarah. Misalnya katakanlah sertifikat atau apa misalnya kaitan dengan luas tanah misalnya. Luas tanah wilayah itu kadang-kadang tadi mengembang, mengerut dan seterusnya. Itu biasanya terekam di dalam dokumen-dokumen formal atau catatan-catatan tertentu pribadi itu bisa jadi juga. Nah, dari mana dokumen tertulis ini bisa ditelusuri? Yaitu ya yang jelas atau yang mengetahui peristiwa-peristiwa itu, atau bahkan yang lebih bagus itu dari pelaku-pelaku sejarahnya sendiri bahkan. Ini kira-kira nanti Pak realitasnya gimana? Ya sederhananya amang we ka desa mana mamanawian gitu, aya dokumen-dokumen hasil laporan-laporan sebelumnya gitu ya. Mungkin di situ bisa punya gambaran perkembangan desa itu seperti apa dari tahun kapan dan seterusnya, atau di luar pemerintahan formal juga boleh jadi ya dokumen-dokumen itu juga ada dalam hasanah yang dimiliki oleh masyarakat sekitar gitu, boleh jadi seperti itu. Catatan pribadi misalnya apa. Itu dokumen. Jadi Bapak Ibu bisa memulai nanti berarti saya bisa mulai menelusur dokumen-dokumen terkait setelah tentunya temanya sudah ditentukan. Kadang-kadang atau seringkali bahkan lebih di beberapa tempat tentunya lebih memungkinkan gitu ya. Jadi artefak ini adalah peninggalan arkeologis yang dibuat manusia. Dalam bentuk apa itu? Biasanya dalam bentuk benda-benda seperti alat, bangunan, perhiasan dan seterusnya gitu ya. Nah, tidak juga dari kategori ini adalah misalnya situs-situs Bapak Ibu seperti makam dan seterusnya. Biasanya para pendahulu atau nungababakan gitu ya. Di desa-desa tertentu biasanya ada di situ makamnya. Nah, itu bisa memulai menelusur dari
peninggalan-peninggalan sejarah yang ada gitu. Cara memulai ininya. Memang atau menelusur sejarah itu tidak mudah juga memang, gitu. Tapi dan butuh waktu, maksud saya butuh waktu, butuh energi tentunya. Tapi Bapak Ibu setidaknya tahu pertama, oh oke, saya menelusur dari dokumen dulu, dokumen ada di mana biasanya, misalnya tadi contohnya di kantor dan seterusnya. Kalau yang lebih advance lagi mungkin ya bisa menelusur melalui lembaga arsip. Biasanya kadang-kadang di daerah tertentu mungkin ada cerita ini. Kalau saya pernah juga di Belanda ya Bapak Ibu, itu kadang-kadang foto-foto daerah itu lebih banyak di sana gitu, ataupun semacam katakanlah tulisan-tulisan ya, maksud saya tulisan-tulisan tentang daerah-daerah tertentu itu sudah tercatat di arsip-arsip tertentu. Itu jadi pertama tadi dokumen sumbernya, kedua artefak, ketiga jelas sumber lisan. Nah, ini sumber lisan ini siapa sih yang dimaksud sumber lisan ini? Yaitu adalah yang saksi sejarah dan pelaku sejarah. Jadi saksi sejarah itu ya apa istilahnya mengetahui satu peristiwa sejarah, jadi pernah tahu tapi tidak mengalami langsung gitu ya. Sementara yang pelakunya itu ya jelas mengalami aktivitas peristiwa sejarah itu. Jadi dokumen, artefak, sumber lisan. Berikutnya tidak kalah penting itu foto atau video dokumenter ya. Nah ini yang saya bilang tadi contoh yang di Belanda itu banyak juga yang foto-foto ya. Jadi foto sedikit narasi tentang ini di daerah mana misalnya kayak gitu. Itu juga mungkin diperlukan setidaknya untuk mengetahui perkembangan dalam arti wilayah gitu ya. Oh baheula mah Jatinangor teh kieu gitu dan seterusnya, sekarang berbeda. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan di daerah masing-masing ya, di perkembangan daerah itu bisa terekam di dalam foto ataupun video, atau mungkin lebih banyak di foto ya. Jadi nanti Bapak Ibu bari ngider teh, nah itu coba ke masyarakat sesuganan misalnya di daerah yang Bapak Ibu coba catat penulisan sejarahnya itu ada ya mau bentuk foto selfie kan bae jalmina mah tong ditingali. Tapi misalnya latar dari daerah itu pasti terekam gitu. Oh baheula mah can aya tunggul ieu atau can aya misalnya bangunan ini gitu dari itu. Nah, itu bisa menjadi sebuah sumber-sumber tulisan yang Bapak Ibu nanti mau kembangkan. Dan tidak kalah penting ini juga katanya sumber kuantitatif, misalnya berupa data angka-angka. Salah satu contoh misalnya ya terkait dengan ekonomi, biasanya minta daftar bon, daftar harga barang dari nama narasumber. Ini perkembangan ekonomi itu ya bisa kaitan dengan misalnya pembangunan dari suatu tempat, misalnya gedung, itu bisa saja Anda mengetahui bagaimana apa ya dinamika ekonomi di sana. Ini untuk special case ya gitu, beberapa hal, atau ya secara keseluruhan data kuantitatif ini bisa berkaitan dengan data-data demografi di Badan Pusat Statistik misalnya di daerah, daripada bingung-bingung misalnya. Ya kita bisa mengacu pada data-data ini. Jadi jumlah penduduk di situ kadang-kadang dalam beberapa hal BPS juga punya historical. Jadi misalnya data penduduk desa Anu berdasarkan angka dari tahun ke tahun. Nah, itu bisa terlihat perkembangan sejarahnya ya, sejarah perkembangan secara sosial gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah paham sumber sejarah tadi, pertama apa? Dokumen, kedua artefak, ketiga sumber lisan, keempat apa? Oh, deui. Foto, kelima sumber. Nah gitu. Nah ini yang terakhir. Nah saya sengaja ngomong terakhir supaya oke. Yang terakhir inilah yang saya tadi bilang cara yang paling atau narasi yang paling sederhana lah. Jadi ini sebetulnya implikasi atau implementasi dari yang ini, tapi dengan cara yang lebih ringan lah. Jadi setelah tahu sumber, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah ini saya ambil dari blog ini, Insat Blitar gitu ya. Kebetulan ini ada cara
pemaparan yang menarik. Saya terus terang ini copas saja ya dari kalimat-kalimat yang ada di situ supaya memudahkan aja. Kalau saya buka blognya nanti teka tinggali, gitu, teka highlight gitu. Jadi pertama nih katanya cari data yang ada dulu, ya itu persis tadi ya. Sumber terkuat dari penulisan sejarah tentu saja berupa sumber tertulis katanya gitu. Kenapa? Karena lebih ajeg anu dituliskan eta, engke isukan dibaca eta, pageto eta gitu. Pamite asri diajak ngobrol. Hari ini ngomong A, besok mungkin A aksen, besok lagi mungkin A kuadrat misalnya gitu ya. Bisa begitu. Jadi lisan kadang-kadang tidak ajeg. Tapi dokumen ya begitu ditulis ya begitu. Jadi yang katanya sumber penulisan sejarah yang sangat kuat gitu bisa diinikan secara konsistensi itu adalah dokumen. Nah, katanya di sini pihak desa atau kelurahan perlu membongkar arsip lawasnya guna memberikan petunjuk awal penulisan sejarah. Katanya. Makanya nanti Bapak Ibu Akang Teteh itu banyak-banyak berkolaborasi, berkoordinasi dengan pihak-pihak aparat desa ya. Arsip yang dimaksud bisa catatan sejarah lama jika ada surat keputusan atau arsip pendukung lainnya yang masih bisa ditemui. Adanya sumber tertulis tersebut menjadi bukti yang kuat untuk berpijak pada tahap selanjutnya gitu. Namun sayangnya banyak yang kurang baik dari sisi pengarsipan. Nah, ini tantangan juga, tidak semua desa juga apik dalam menyusun itu. Nah, itu juga persoalan tersendiri. Jadi saya tidak bicara bahwa menulis ini mudah gitu ya. Sejarah itu tidak mudah memang, tapi bisa kita usahakan. Artinya realitas-realitas seperti ini, oh Pak, kata Pak Kus, kudu ke desa, di desa wah nanaon, misalnya gitu. Bisa jadi begitu. Nah, apa yang harus dilakukan ya, ini nanti mungkin ada tingkatan-tingkatan hal-hal lain yang paling tidak kan ada pelaku-pelaku sejarahnya, misalnya kepala desa yang pada periode sebelumnya juga masih hidup, misalnya. Boleh jadi ada di rumah kepala desa misalnya, atau mantan kepala desa, laporan-laporan tertentu. Bisa saja penelusurannya seperti itu. Atau di tingkat kecamatan, di tingkat yang lebih atas mungkin terhimpun juga laporannya misalnya. Dan seterusnya. Kemudian juga yang tidak kalah menarik selain dari data dokumen, itu kadang-kadang atau seringkali bahkan yang memicu kekepoan kita kalau bahasa sekarang itu Bapak Ibu Akang Teteh bisa mulai dari asal usul nama gitu ya. Kunaon sih Cikru, kunaon sih daerah-daerah yang ya Bapak Ibu bayangkan ya. Ketika saya ngomong Cikurus yang saya tahu cuma itu sekarangnya yang terlintas, diganti aja dengan istilah Bapak Ibu di kampung masing-masing. Gunawan ini biasanya itu memang terutama untuk nama daerah yang asli ya, artinya yang masih belum diganti ya, belum diganti karena kolot kita, sepuh-sepuh kita, karuhun kita itu, leluhur kita itu apik biasanya ngasih nama itu biasanya sesuai karakter daerahnya biasanya, atau kadang-kadang berkaitan dengan sebuah event, sebuah kejadian biasanya gitu ya. Nah, itu menarik juga untuk coba ditelusur gitu. Jadi ini untuk memicu penelusuran lebih jauh sebetulnya. Jadi bisa Bapak Ibu mulai dari poin nama ini kenapa ya begini misalnya. Ya kalau di Sunda mah seueur geuningnya teh aya daerah namina teh nu araraneh geuning legok hangser cenah. Teu baheulana kumaha gitu. Seueur nu pipis gitu di jalan atau kumaha. Atau kumaha. Atau daerah biasanya lebih banyak tuh aya daerah Darangdan. Daerah Darangdan biasanya kabeh dituna saeutik teh aya daerah rada luhur ngaranna Pangheotan. Itu kelihatan banget gitu. Jadi kayaknya Darangdan dulu gitu nya mun urang mah JJS aya teh meureunnya. Jalan-jalan sore Darangdan lah, pas kaluhur di Heotan gitu. Dan boleh jadi begitu ceritanya. Ini contoh aja ya supaya memicu Bapak Ibu kekepoannya gitu. Coba cari tahu nama daerah itu kadang-kadang menarik untuk ditelusuri. Kemudian juga tidak kalah penting mencari titik babad. Biasanya sebuah daerah memiliki tokoh yang dikenal sebagai babad atau orang yang pertama bermukim. Di Sunda mah lebih persis istilahnya babakan ya nengnya, neng aslinya babakan. Gitu. Nah, lamun di daerah Bapak Ibu ayah babakan, tak itu patut dicurigai itu daerah sepuh, daerah kolot. Ya mungkin cerita-ceritanya ada di situ. Cerita awal dari daerah Bapak Ibu di desa atau kampung Bapak Ibu, kalau ada namanya babakan, itu biasanya tempat pangkolot anu ngababak gitu.
Biasanya caket walungan biasanya mah kata ciri-ciri teh. Nah, gitu ya. Jadi coba dicari, ditelusuri. Jadi kami tadi maluruh ke desa, kemudian ngepoin nama daerah, terus mulai juga jika dia sahawe anu kira-kira anu dianggap aya runtuyan paling tidak aya runtuyan ti karuhun anu asli di tempat dirinya nulami. Runtuyan asli karuhun teh biasana ngelinggihna teh di nunamina babakan. Kemudian salah satu hal lain yang bisa dilakukan ya kepala desana tiap periode ditaros gitu supaya ada gambaran gitu. Bapak kamari tahun sekian sampai sekian ya teh aya pengembangan teh di desa teh, sebut pengembangan teh misalnya ada pembangunan tertentu, ada apa, ada pengalihan fungsi lahan, maksudnya itu dinamika itu juga perlu tercatat dalam rekaman sejarah yang Bapak Ibu nanti akan buat ya gitu ya. Kemudian juga, nah ini tidak kalah penting, tadi seperti yang sudah saya ulas, foto-foto yang ada di desa ataupun di masing-masing keluarga gitu, itu juga bisa memicu cerita-cerita yang bisa digali gitu lebih lanjut. Gitu. Nah kemudian juga ini yang terakhir banget, ya benar. Cara penulisan. Nah, cara penulisan ini ada dua pendekatan. Pertama, Bapak Ibu pakus kumaha cara ngawitan anak. Tiasa tina pendekatan kronologis, artinya sok bade ngawitan titi bangsa mana di zaman kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, pami bade tebihnya. Atau zaman kerajaan, kadang-kadang di beberapa daerah itu ada historical yang hubungannya dengan perjalanan kerajaan gitu ya. Atau misalnya untuk pelatihan mah ya zaman kemerdekaan Pak, misalnya di tahun misalnya 45 misalnya, atau di tahun yang lebih dekat mangga itu mah. Nah, mulai disusun. Jadi dari tahun sekian sampai tahun sekian. Ada juga pendekatan lain, boleh jadi di lapangan itu banyak materi yang menarik untuk dijadikan gagasan penulisan. Itu bisa menggunakan pendekatan bunga rampai. Jadi berdasarkan topik gitu ya. Jadi contoh nih, misalnya bagian A itu menyangkut asal-usul nama. Kemudian karena juga di dia teh ada perjalanan tokoh, misalnya ditokohkan biasanya itu teh tungtung nama ayat tungtung sana ayat titinggalannya dalam bentuk makam. Nah itu maka gitu ya. Jadi nanti dan ini harus tim ya, nggak bisa personal ya. Jadi masing-masing dibagi, sok kamu urus nyari tahu tentang nama daerah, saya urusan tentang tokoh ini dan seterusnya. Itu pendekatan bisa begitu. Tentunya nanti keluar titik mangsanya, kronologisnya. Ini nama ini muncul sejak tahun kapan dan seterusnya. Karena pada akhirnya ya sejarah ngomong titik mangsa atau perjalanan waktu. Barangkali itu sebagai pemancing diskusi warung kopi kita, mangga salajeng nama kita ngobrol biasalah. Punten kalau saya rada terbiasa ngobrol ini kalau sambil ngopi ngudud puntennya. Mangga Bapak Ibu ge bade sami. Gitu Teh Asih sama Teh Wis. Mangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun Pak Kus. Ini masih berupa pancingan ya yang harus direspon juga sama teman-teman. Pasti banyak pertanyaan karena menuliskan sejarah kampung ini juga satu hal yang cukup menarik begitu. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu ada dari Bapak atau Ibu dari Kehumasan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Selamat datang, selamat bergabung dengan kegiatan kami di webinar. Kalau kata Pak Kus tadi ngopi aja lah ya, ngobrol sambil ngopi, ngobrol santai sore-sore gitu ya. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir dan bergabung bersama kami di rangkaian kegiatan literasi. Sama-sama Teh. Ternuhun Bapak, jadi ketahuan kan Bapak ya. Terima kasih banyak Bapak. Baik, rekan-rekan semuanya silahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin mengomentari atau ingin menyampaikan keluh kesah dalam penulisan sejarah kampung. Perlu teman-teman ketahui dalam rangkaian kegiatan literasi budaya Bandung Purba, salah satunya adalah kemah literasi. Kemah literasi ini mewajibkan atau menganjurkan teman-teman untuk menuliskan dulu sejarah kampung di wilayahnya masing-masing sebagai prasyarat
untuk mengikuti kemah literasi. Nantinya juga di kemah literasi, teman-teman akan kembali dibekali tentang teknik-teknik kepenulisan dan pendokumentasian terkait budaya lokal, terutama tentang penulisan sejarah kampung. Nah, dalam rangkaian kegiatan ini, kami dari Forum Taman Baca Masyarakat juga tengah mendampingi 4 lokasi di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat untuk pendokumentasian budaya lokal. Tadi ada yang sedikit, bukan sedikit ya, yang sudah disampaikan Pak Kus, relate sekali dengan apa yang sedang kami lakukan sekarang. Kemarin kami mendampingi Desa Cikembang di Kecamatan Kertasari. Itu memang pada prosesnya kami berkolaborasi dengan aparat desa setempat, dan alhamdulillah antusiasme dari aparat desanya juga cukup mendukung untuk bisa melakukan pendokumentasian sejarah kampung gitu ya di daerah tersebut. Jadi ini memang menjadi menarik bagi warganya sendiri karena kebanyakan warganya juga kurang memahami tentang sejarahnya. Jadi ada motivasi gitu ya untuk mengetahui kenapa namanya Cikembang gitu ya, kenapa nama kampungnya seperti itu gitu. Dan ini juga memotivasi kembali aparat desanya untuk juga bisa mempunyai arsip tentang sejarah desanya. Itu juga mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman di wilayahnya masing-masing di seluruh Provinsi Jawa Barat. Baik, sudah ada yang mengangkat tangan, ini 3 orang. Kita mulai dari Bapak Muhammad Khairul Hadi. Silahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Hadi dari Kota Sukabumi. Mau bertanya, yang pertama tentang tadi batasan dalam penulisan itu adalah minimal tingkat desa gitu ya. Kemudian saya ingin bertanya, bisakah ini tingkatnya adalah tingkat hanya satu lokasi gitu ya? Karena satu lokasi itu dianggap yang pertama adalah memiliki sejarah historis yang unik, jadi hanya satu tempat saja. Ada prasastinya, ada bangunannya, dan seterusnya. Itu yang bisa saya pertanyakan. Kenapa saya memiliki pemikiran demikian? Biar itu adalah merupakan sebuah tulisan milik dari sebuah gedung gitu ya, gedung bersejarah. Terima kasih. Baik, Pak Kusnandar langsung dijawab. Silahkan. Mending langsung jika hari satu-satu dikumpulkan pertanyaan terus dijawab semua jika seminar. Iya, ini mah ngobrol santai ya. Mangga Pak. Atau non Pak Khairul Hadi, terima kasih dari Sukabumi ya Pak ya. Ya, tadi pertanyaannya katanya, tadi saya menyatakan minimal desa itu mah contoh Pak gitu ya. Jadi basicnya mangga sesuai dengan kondisi lapangan yang menurut Bapak menarik dan memang memungkinkan untuk digali informasinya, misalnya lingkup tertentu lah gitu ya. Apalagi tadi ada situs, wah itu luar biasa Pak, saya pisan. Gitu. Yeah. Karena gini Pak, konstruksi prasasti Bapak, bukan situs prasastinya, prasasti pembangunannya. Oh iya, alhamdulillah ya. Jadi kalau kita bicara muaranya sebetulnya sejarah nasional nantinya dari setiap daerah yang mengangkat itu. Makanya itu nanti dari satuan-satuan terkecilnya. Ya kalau secara pemerintahan memang satuan terkecil yang secara administratif itu lingkup desa, tapi itu tidak definitif. Artinya enggak, masyarakat punya kontribusi mau di tingkat tetap misalnya pakai parameter kepemerintahan resmi misalnya RT RW, atau mungkin secara historikal menurut Bapak misalnya ayah daerah anu Pak misalnya gitu. Daerah anu tuh memang tidak persis batas ininya gitu ya secara pemerintah. Memang dia ada di dalam desa itu misalnya. Maka Bapak itu silahkan saja dilaksanakan. Terima kasih Bapak. Sami-sami Pak. Baik, terima kasih Pak Kusnanda dan Pak Muhammad Khairul Hadi.
Selanjutnya kita akan ke penanya berikutnya. Ini ada Kang Dedi Junaidi dari Garut. Mangga Kang Dedi. Hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Napangkeun Pak, kan ieu ngobrol santainya Pak. Dewe kan. Kebetulan Abi ge pernah iya maksudnya namina teh bertemu dulu sama Bapak pas Oh masih gitu di kuliah. mana? Di Nangor Pak. Nangor ke Iya. mahasiswa mana? Atau napi nuju Eh, kemana? Dulu saya alumni sejarah Unpad. Oh, alhamdulillah. Atuh tah ieu kudu dipake budak ieu. Iya Pak. Janten kieu Pak, Abi kan berasa kuliah lagi lah gitu, alhamdulillah setelah udah lama lagi gak mendengar dengan sejarah lokal dan sebagainya. Jadi yang saya tanyakan di sini ya Pak, ini mah sharing aja sih. Mangga. Ketika kita mau mengulik suatu daerah ya Pak, terus kan ada sumber, tapi malah sumbernya itu kayak disakralkan gitu. Jadi seolah-olah ya cerita yang berkembang tuh ada pembenarannya gitu. Karena apa? Ketika kita mau meneliti sumber, kata yang punya sumbernya ini nggak boleh diapa-apain dan sebagainya gitu. Jadi otomatis ya kita hanya bisa percaya aja sama kalau disebutnya itu tradisi lisan gitu ya Pak. Jadi tradisi lisan yang udah katakanlah menurun dari nenek moyang, dari keturunan sebelum-sebelumnya, kita percaya aja gitu. Jadi terus padahal di depan kita tuh ada yang namanya arsip atau sumber gitu. Itu isi Pak, kayak problemnya itu menurut Bapak gimana sih Pak? Jadi ya udah kita tuh menerima aja mentah-mentah, kebanyakan sih yang saya rasakan juga begitu ketika saya misalnya mau mengulik sejarah kampung sendiri. Jadi saya ya udah yang dipercaya ataupun yang udah iniin sama tradisi lisan kita percaya aja seolah-olah itu benar. Padahal dalam hati itu masih ada keraguan apakah ini benar atau enggak gitu. Itu sih Pak, sharing aja ini mah ya Pak. Siap, Kang Dedi hatur nuhun. Hapunten bilih abdi hilapnya harita tepang. Tapi nuhun emut keneh ka abdi. Ya betul Bapak Ibu, Kakang Teteh sadaya, begitu kita bicara penggalian sejarah lokal, bahkan pengetahuan lokal, itu ada potensi-potensi kita menghadapi beragam versi. Ya. Jadi apalagi kalau kita pakai istilah Inggrisnya, istilah Inggris itu kan sejarah itu disebutnya history. History, his itu ya aya non istilahnya mun kirata gitu ya. His story. Jadi carita manehna gitu. Jadi ketika bicara sejarah atau khusus dalam konteks sejarah, kita akan menemukan hal itu. Persoalannya tadi Kang Dedi, jadi abdi teh kudu kumaha apa gitu. Cek naskah atau cek dokumen kieu. Cek si aki anu mbah anu kieu misalnya gitu. Nah, kita sebagai pencatat sejarah menurut saya jalan tengahnya sederhana saja. Yang penting ketika kita menarasikan itu, kita juga mencantumkan sumbernya dalam arti menurut tradisi lisan atau menurut katakanlah pengakuan atau penuturan misalnya kuncen anu misalnya matan hari kuncen sejarahna kieu. Tapi kita juga misalnya mendapatkan sumber lain dari misalnya katakanlah naskah yang kita bisa juga sajikan. Nah itu dipadu-padankan saja, artinya keragaman historinya itu, historinya itu dihimpun menjadi sebuah kekayaan. Soal mana benar salah itu menurut saya tidak bisa dipertentangkan dalam waktu yang sebentar ya. Artinya paling tidak masyarakat menemukan kejelasan sebenarnya. Misalnya daerah ini ternyata ada beberapa versi, nggak ada masalah dengan itu sebetulnya. Karena tadi kita bicara histori. Yang penting ini cerita menurut siapa. Paling tidak menurut saya jalan tengahnya gitu. Karena kalau kita bicara kebenaran, Kang, kalau kita bicara histori, misalnya kita bicara pahlawan nasional nih.
anu paling umum biasanya yang terlintas begitu ngomong pahlawan nasional itu biasanya Pangeran Diponegoro misalnya. Cek bangsa orang eta sebutnya naon pahlawan kan. Tapi cek bangsa Belanda mah eta teh penjahat. Itu kan selalu ada dua sisi ketika bicara historical. Itu tidak bisa dihindari, mungkin pelajaran sejarah sudah diperoleh dulu gitu ya tentang itu. Kalau saya kan pendekatannya karena saya dari Perpustakaan dan Sains Informasi itu bicara soal kredibilitas dan otentisitas dari informasi. Nah, bagi kami tradisinya adalah kita tidak menutup informasinya, tapi menunjukkan bahwa ini informasinya, sumbernya ini, soal sumbernya ini valid dan tidak valid. Dalam beberapa kita bisa menentukan, tapi dalam beberapa hal yang lain seperti tadi, ya udah simbah ge geus kolot jadi geus mang tahun-tahun atau piraku tadi percaya. Kita tidak bisa mengabaikan fakta itu. Tapi ke publik ketika kita menuangkan informasi itu, yang penting adalah kejelasan. Carita ieu saur saha. Cerita ini dasarnya dari mana? Itu paling tidak menurut saya itu Kang Dedi. Panginan Pamugi ka jawab. Hatur nuhun Pak. Anisami, mangga. Baik, Selanjutnya. Pakus, Kang Dedi. Sebenarnya bari ngaleut, dileut ududna salahnya. Baik, pertanyaan secara langsung ini yang ketiga, Ibu Tini Martini Tapran. Selanjutnya nanti setelah ini kita akan ke pertanyaan yang ada di kolom chat, karena ramai juga ternyata di kolom chat ya Pak Kus ya. Ya, baik. Maka Ibu Tini. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tini Martini dari Bandung. Terdengarkah suara saya? Ya. Terdengar, Bu. Oke. Saya mau nanya sih sebetulnya karena saya sendiri memang sedang menulis gitu ya. Saya sedang menulis satu tempat namanya Cibunut, tetapi mungkin nanti saya termasuk bagian dari sejarah itu gitu ya, karena saya mendampingi Cibunut sejak 2015 gitu ya. Apakah itu boleh gitu ya? Yang penulisnya sendiri yang akhirnya menjadi pelaku sejarahnya. Itu aja sih mungkin ya. Tapi tentu saja kita akan menulisnya jauh sebelum 2015 ya. Jadi dari belakang gitu ya. Tapi apakah boleh gitu ya sejak 2015 sampai hari ini saya menjadi pelaku sejarahnya. Itu saja. Hatur nuhun Kang. Hatur nuhun Ibu Tini. Mana Pak Kusnandar diwalep. Atas pesan Ibu sedang menyusun sejarah, tetapi di dalam fase yang direntang itu Ibu ada peran ya, atau pelaku sejarah lah gitu. Apakah secara etika lah begitu ya dimungkinkan misalnya? Menurut saya Bu, selama Ibu yakin betul dan artinya gini, bukan pengakuan Ibu ya bahwa Ibu sebagai pelaku, tapi juga yang lain memang menyaksikan bahwa Ibu itu memang bagian dari itu. Nggak akan ada yang ibaratnya protes. Kan sederhananya gini, kalau kita bicara informasi itu, tadi sederhananya otentisitas dan kredibilitas. Ini masuknya masalah kredibel. Sekredibel apa sih Ibu gitu ya? Kalau misalnya orang menyaksikan, orang itu berarti setidaknya lingkup sosial yang terdekat lah. Bahwa Ibu membetul hadir di situ dan Ibu juga menyuarakan apa yang Ibu alami, menurut saya itu menjadi sebuah pengayaan. Memang lebih bagus pada periode yang sama mungkin pelakunya boleh jadi tidak Ibu saja ya. Tapi misalnya ada pelaku-pelaku lain. Nah, itu mungkin diimbangi dengan perspektif-perspektif. Karena jangan lupa juga tadi dasar pemikiran kita histori itu sejarahnya. Jadi sejarah Ibu alami, Ibu punya cara pandang terhadap apa yang Ibu alami, tapi boleh jadi ada yang lain pada event yang sama dari pihak lain dan itu akan memperkaya. Mangga Ibu, cerita Ibu silakan dielaborasi di situ silakan. Siap, hatur nuhun Kang. Ya. Baik. Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang di kolom chat ya, Kang Kusnandar. Ini ada pertanyaan pertama dari Mbak Alwi Mujahid. Katanya karena ini merupakan sebuah penelitian, mohon kiranya diinformasikan teknik penulisan sitasi. Nah, seperti apa itu? Mangga Kang Kusnandar. Hatur nuhun Kang Alwinya. Kang Alwi, memang leres ketika kita bicara sejarah tadi, ya sebenarnya untuk
tulisan-tulisan yang lain pun sama ya, kecuali tulisan novel ya. Itu keabsahan itu bisa dilihat dari rujukan yang kita berikan gitu. Soal teknik pisan sitasi memang bisa saja, tapi tidak saat ini ya Pak, karena panjang pisan materinya. Mungkin nanti akan menyusul saya karena pertemuan itu dalam beberapa kemasan sudah ada ya, maksudnya ada file digital lah paling tidak gitu ya. Nanti saya share ke Asri, mungkin ke Umi gitu ya, nanti dari Umi ke teman-teman yang mangga ku abdi di dedelan perkawis eta format penulisan sitasi. Mangga. Ya, baik. Sebetulnya ini karena pertanyaan-pertanyaan yang cukup mendalam terlontar karena antusias ya Pak Kusnandar. Teman-teman ini ternyata memang cukup antusias untuk bisa menuliskan sejarah kampungnya masing-masing. Teman-teman, proses dari penulisan sejarah kampung ini memang panjang. Jadi setelah ini teman-teman berpraktik, kemudian kita sharing di kemah literasi. Setelah itu masih ada proses lagi. Akan ada seminar semacam teman-teman mempresentasikan hasil dari karya teman-teman menuliskan sejarah kampung itu, tentu saja nanti akan dibagi per zona wilayah di Jawa Barat yang dibagi 5, Priangan Timur, Priangan Barat, Debo Cimi, dan sebagainya. Itu akan teman-teman akan punya kesempatan untuk menilai karya teman-teman sendiri, tentu saja akan didukung oleh teman-teman akademisi dari Universitas Padjadjaran. Jadi tenang, akan ada prosesnya gitu ya untuk bisa menuliskan sejarah kampung yang bagus itu, yang baik itu, yang kredibel itu seperti apa begitu. Tapi keren, antusiasnya benar-benar luar biasa. Baik, selanjutnya ada dari Ibu Mimin, katanya ingin bertanya, untuk sejarah kampung, apakah yang ditulis itu khusus sejarah kampung tempat tinggal kita sesuai alamat KTP, katanya gitu Pak. Ya. Oke, Ibu Mimin, hatur nuhun patarosana. Kahartos pisan. Jadi prinsipnya gini, Bapak Ibu, Akang Teteh sadaya, bahwa dorongan menulis sejarah lokal itu menjadi tanggung jawab bersama. Nah, masalah lokalnya itu kaitan dengan sebetulnya kalau kita konteksnya dengan TBM ya, itu harapan kami tentunya TBM ini memiliki dokumen tulisan yang nanti menjadi koleksi TBM itu. Nah, lingkupnya itu memang diharapkan yang seputar TBM itu sebetulnya, bukan pada personal yang ini, misalnya Ibu Mimin mah di mana, TBM-nya di mana. Nah, kalau bisa mah yang ada di sekitar TBM. Itu sekedar saran. Tapi kalau misalnya seperti tadi Pak, siapa yang tadi dari Sukabumi ya? Misalnya punya satu spesifik tempat yang juga ya wilayahnya tetap Bu Mimin, misalnya Bu Mimin itu badai Pakus, apakah sesuai KTP da abdi mah linggihna misalnya di mana di Rancakalong misalnya gitunya. Tapi abdi bade dituliskeun Cikeruh misalnya. Eta mah tebih pisan man gitu. Jadi maksudnya yang daerah terdekat supaya ini ada kaitan dengan ini Bapak Ibu, punten sedikit mengingatkan bahwa yang namanya perpustakaan, arsip, museum, termasuk juga TBM, Taman Baca itu, hakikatnya itu adalah institusi memori, kada ulah hilapnya. Gitu. Jadi ketika bicara institusi memori, itu sebaiknya memori yang ada di wilayah dia itu terekam dan tersimpan di institusi itu atau di TBM itu. Jadi saran saya untuk khusus untuk Ibu Mimin, mangga tekerda sesuai alamat KTP Ibu, gitunya, tapi upayakan yang memang di lingkup layanan TBM-nya kalau memungkinkan. Kalaupun tidak, ya tong tebih-tebih teuing. Badai tadi lah bisa Ibu badai nyeretkeun dengan Cibeusi atau Cikeruh tak tebih pisan. Pamugi ka tapi sekalian ka hartos. Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Teh Mira di Purwakarta. Katanya, bisakah tulisan yang pernah dimuat dikirim untuk syarat mengikuti kemah literasi? Saya pernah menulis tentang sejarah salah satu rumah historikal di Purwakarta. Oke, sebelum ke Pakus ya, ini akan kami sampaikan dulu dari pandangan panitia bahwa memang yang kami harapkan teman-teman itu menuliskan sejarah kampungnya gitu ya. Kalau rumah itu kan berarti adalah bagian dari kampung dari lokasi tersebut, maka mungkin bisa menjadi salah satu penunjang tulisan itu untuk
menuliskan sejarah kampungnya begitu. Jadi kalau sejarah rumahnya itu sendiri akan menjadi bagian dari sejarah kampung, bisa menjadi melengkapi untuk sejarah kampungnya. Dari Pak Kus sendiri barangkali ada pandangan lain, Pak? Enggak, ya itu soal requirement ya. Kalau saya simak ya, prasyarat lah. Sebetulnya kalau bicara prasyarat, penting ya nanti cerita sejarah kampung atau wilayah masing-masing untuk bisa mengikuti kemah literasi selesai sebetulnya. Tapi yang kita gaungkan di sini, saya mencoba menyimak maksud Teh Asih sama Umi CS ya. Sebetulnya ini aktivitas ini bukan sekedar prasyarat, tapi sebuah gerakan. Jadi kalau misalnya Teh Mira tadi misalnya sudah melakukan, mungkin Teh Mira sendiri sudah tahu caranya. Tapi mungkin bagaimana dengan kolega yang lain yang ada di TBM Teh Mira misalnya, gitu ya. Apakah mereka juga mampu melakukan hal yang sama dan seterusnya. Jadi tanggung jawabnya bukan tanggung jawab. Tujuan dari penugasan ini saya kira lebih pada proses gitu. Jadi pembelajaran pada proses. Dengan harapan nanti ya bisa tanpa ada pun misalnya permintaan dari FTBM Jabar ya dengan sendirinya berjalan. Jadi ini bukan sebuah proyek yang bermuara hanya pada kemah literasi, tapi ya keseluruhan hidup dari TBM itu ya menghasilkan tulisan-tulisan sejarah. Karena yang namanya manusia, kehidupan manusia bertumbuh kembang. Pasti satu periode, satu dekade paling tidak, itu ada perubahan lagi. Ada penambahan historikal. Itu pasti harus dicatat juga sama teman-teman di lapangan. Barangkali itu mungkin sekadar tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Kus. Selanjutnya dari Rumah Baca Mutiara. Apakah sejarah kearifan lokal bisa jadi bahan tulisan atau bagaimana begitu? Maksudnya itu mungkin selain sejarah kampung mungkin ya kearifan lokalnya. Mangga Pak Kus. Ya, sederhananya gini, kalau kita bicara kearifan lokal itu jadi definisinya berkembang ya. Gitu. Kalau saya coba maknai dari Rumah Baca ini, pertanyaannya kira-kira ya sama dengan objek pemajuan kebudayaan. Gitu. Jadi misalnya gini, sejarah salah satu objek nanti misalnya pengetahuan tradisional, di mana unsur pengetahuan tradisional yang dimaksud antara lain misalnya kuliner, misalnya ayah di Garut mah geuning ibu rayot misalnya. Nah, sejarah burayot itu kumaha asal mulana, mangga selama itu menjadi kekhasan daerah, kearifan lokal itu juga bagian dari sejarah, karena tadi spektrum sejarahnya itu sebenarnya luas, badai politik nah, badai ekonomi nah, mangga silahkan selama dipastikan itu memang menjadi ciri yang melekat dari lingkup yang dimaksud gitu. Kira-kira gitu. Kalau itu yang dimaksud ya. Kalau bicara sejarah pencaksilat di zaman Iraha, atau jauh tuh gede tuh gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya di lokal itu memang ada yang khas dan seterusnya, silahkan. Oke, sip. Baik, selanjutnya ini dari Nina Astriani dari Desa Ciawi Gajah, Kabupaten Cirebon. Izin bertanya Pak, bagaimana cara kita untuk menentukan tanggal lahir desa yang pasti? Karena selama ini desa kami tidak mempunyai tanggal lahir dan tidak mempunyai hari jadi. Terima kasih Pak, katanya. Ya, ini contoh real ya. Jadi ini yang pasti ataupun setidaknya kemungkinan yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu dan akan terjadi di lapangan. Jadi ketidakjelasan informasi ini tidak bisa berhenti pada satu titik, gitu ya. Jadi ini saya coba perkirakan, atau kalau bisa ngomong, Teh Nina sudah menelusur sejauh mana. Kalau misalnya hanya nanya ke pengurus desa yang sekarang, bisa jadi ya mentok sementok-mentoknya segitu. Tapi kalau menelusur terus kapungkur saha, mungkin 3 generasi ke atas masih ada lah gitu ya. Bisa ya, ditelusur, atau tadi bisa ya. Oke. Ya, Pak. Teh Nina. Ya. Nah, gitu. Ya, saya Pak. Udah sampai mana Teh penelusurannya? Belum Pak. Tapi selama ini baru sebatas desa.
selama ini sebatas desa ya bertanya ulang tahun desa Cewi Gajah tuh kapan, tanggal berapa gitu. Wah, kita belum menemukan sehingga saat ini kita belum tahu katanya seperti itu. Saya di sini pendatang Pak, 6 tahun tinggal di sini. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Sudah greget ya, bagus. Terima kasih Teh Iya, Nina. Jadi betul. Baik, lagi Pak. gitu. Jadi ditelusur pada pengurus sebelumnya satu, atau Baik. juga ditelusur tingkat yang lebih atas, misalnya ke kecamatan ataupun bahkan mungkin Baik. kabupaten. Jadi data-data formalnya ada di sana. Boleh Oh jadi. gitu, baik Pak. Siap Pak, siap. Makasih. Makasih Pak. Iya. Hatur nuhun Teh Nina, Pak Kusnanda. Sami, hatur nuhun. Tapi memang benar Pak, ketika kita menelusuri sejarah kampung atau terbatas pada wawancara misalnya sepuh yang ada di situ, mereka rata-rata tidak mengenal atau tidak mengingat tanggal. Jadi yang diingat itu adalah kejadian, misalnya kapan kampung ini dibuka, pas harita tangka caringin rungkad cenah gitu ya. Jadi menandai sesuatu itu dengan momentum. Kalau masyarakat zaman dulu begitu ya, sepuh-sepuh atau tetua-tetua kita tuh seperti itu, Pak. Ini juga merupakan temuan Pak, waktu karena kami sedang juga berproses mendampingi teman-teman di beberapa desa untuk menuliskan. Jadi memang kami menemukan hal-hal seperti itu. Betul. Baik. Ya, gitu. Jadi perlunya kita apa ya? Jadi gini, cross check itu bisa internal bisa eksternal. Gitu. Jadi internal itu pada lingkup katakanlah skupnya desa misalnya. Nah, internal itu tadi desa itu berarti ya pelaku-pelaku sejarah lah, dalam arti misalnya kalau tadi konteksnya desa ya struktur-struktur pimpinan sebelumnya atau eksternal. Jadi eksternal itu kita bisa merujuk pada sumber-sumber di luar itu yang skupnya lebih luas. Gitu. Itu memang ya PR, nah Bapak Ibu. Saya tidak bilang itu mudah memang gitu. Tidak bilang itu mudah gitu. Ya. Baik, barangkali ada pertanyaan terakhir untuk di kolom chat ini dari Ibu Elis Solihati dari Kota Tasikmalaya. Pak, bolehkah kita kelompok dalam pengerjaannya katanya gitu. Mangga Ibu siapa? Elis, Ibu Elis. Elis, mangga. Ibu Elis, ya, bolehkah kita melakukan pengerjaan kelompok? Sanes bola deui Ibu kedah. Karena idealnya gini ya, ideal kalau saya ngomong ideal nih. Itu sebetulnya si penulis ini dari meskipun inisiatif dari masyarakat itu harus direkognisi atau dikenali oleh pemerintah daerah. Dalam ini desa kalau tingkat yang paling ini ya. Jadi maksudnya justru harus dibikin tim gitu. Supaya apa? Karena kita mencoba mengakomodir beragam perspektif. Jadi event kita sendiri gitu ya, ada cenderung godaan untuk menafsirkan. Jadi ketika mau menuangkan itu, kalau tidak berkelompok maksud saya itu ya sesuai perspektif kita kan gitu. Boleh jadi gitu ya. Tapi kalau kelompok setidaknya ya ada brainstorming atau bahkan ya tadi dikonfirmasi pada pihak-pihak yang terkait, misalnya pendakan habis setelah misalnya wawancara, observasi dan seterusnya, ini narasinya begini, dan itu harus disampaikan lagi. Dan itu terjadi, ini sekedar kebetulan ada kasus di Cipatujah, desanya Pak Samson, itu sudah diangkat di dalam blognya Desa Sindangkerta. Nah itu ada cerita yang menurut Pak Samson sebagai orang lokal, salah luar biasa gitu. Nah ini dipastikan yang bersangkutan tidak melakukan check and recheck dengan siapapun yang dianggap punya sumber pengetahuan tentang sejarah itu. Nah ini memang jadi harus sangat-sangat hati-hati dengan masalah ini. Setidaknya pada level-level yang terjangkau. Misalnya tadi level terjangkau itu tadi pemerintahan, para sesepuh yang memang sudah teridentifikasi. Setelah kita menulis maksudnya jangan langsung publish ya gitu. Jadi pilih anu kalangkung atau kelebihan gitu ya kita menarasikan, nah itu harus juga di cross check gitu. Itu penghitung. Jadi saya anak kelompok memang. Iya. Baik, memang dalam mengerjakan ini kita perlu kolaborasi gitu ya. Nilai-nilai kita juga punya nilai-nilai lokal tentang kolaborasi ini, yaitu gotong royong. Gotong royong.
Jadi kita dalam mengerjakan ini juga harus banyak bermitra dengan berbagai pihak supaya kita tidak menuliskan informasi yang dianggap salah atau memang informasi yang memang tidak memiliki dasar seperti itu. Tapi teman-teman jangan putus asa di awal bahwa ini adalah sesuatu yang sulit. Kita coba dulu ya Pak ya. Kita coba dulu karena kita sambil menulis ini sambil berproses gitu. Untuk kemah sebagai prasyarat berarti kita memprasyaratkan itu untuk mengajak teman-teman memulai, karena kalau tidak dimulai kita tidak akan pernah mendokumentasikan itu. Jadi betapa pentingnya mendokumentasikan sejarah kampung sebagai bagian dari budaya kita. Nanti dengan menuliskan sejarah kampung kita akan menemukan budaya-budaya lain yang tersembunyi atau merupakan identitas kita, kekayaan kita yang selama ini tidak muncul ke permukaan, tidak dikenal oleh masyarakatnya. Nanti kita akan mulai sedikit demi sedikit ke sana. Nah, itulah pentingnya peran literasi budaya di sini yang ingin kita coba gebiarkan, kita coba tularkan semangatnya ke seluruh provinsi Jawa Barat. Begitu. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya, juga Pak Kus atas jawaban-jawabannya yang luar biasa. Semoga ini memantik semangat teman-teman untuk bisa terus menggemakan literasi budaya di wilayahnya, diawali dengan menelusuri sejarah kampungnya masing-masing seperti itu ya. Nah, sebelum berakhir, mangga Pak Kusnandar barangkali ada closing statement atau pernyataan penutup untuk menutup rangkaian kegiatan ini. Silakan. Ya Bapak Ibu, sareng akan tata sadaya, hatur nuhun. Pertama saya kasih apresiasi lagi sekali lagi keberadaan Bapak Ibu di sini sebuah indikasi bahwa ada keinginan yang luar biasa dari Bapak Ibu Akang Teteh untuk berkontribusi pada peradaban ini, karena peradaban tidak bisa berkembang tanpa bangsa itu mengenal sejarahnya. Jadi kata Soekarno, jas merah sebenarnya, jangan lupakan sejarah. Itu betul banget ya. Dan ya ini sedikit ilustrasi. Saya waktu di Belanda melihat betul bagaimana mereka melestarikan atau mengcapture, menangkap historical mereka dalam bentuk bangunan dan narasi-narasi. Akhirnya saya marana teh maju sing goreng ngajenan ketinggalan karuhuna gitu. Karena jadi mereka tahu dari mana mereka berangkat, sedang kemana dan mau kemana. Gitu ya. Itu barangkali yang jadi spirit yang ingin saya tambahkan ke Bapak Ibu yang tentunya energinya sudah sangat luar biasa, tinggalnya mulai sekedik lah ya. Jangan juga surut ketika tadi ada dinamika, wah iya hese maluruhna dan seterusnya. Itu pasti akan terjadi, tapi sekecil apapun kata Teh Asri tadi, kita harus memulai, apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Teu kalakonanku zaman bangsa orang ayeuna gitu, maksudnya Teh generasi sekarang kan ayat tuturuna bisa melanjutkan langkah-langkah yang sudah Bapak Ibu tuangkan. Itunya perlu disitulah perlunya dokumentasi. Jadi mungkin nanti hasilnya ada yang tidak komplit atau terlewat. Nah, nanti generasi berikutnya bisa meneruskan khususnya. Itu harapan kami atau kita keseluruhan. Selanjutnya saya doakan apa yang tadi Bapak Ibu Akang Teteh rencanakan mendapat kelancaran, kemudahan, dan ya pada akhirnya menjadi buah yang bagi kebaikan bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kus, materinya luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman juga termotivasi untuk terus berkarya dalam hal ini begitu ya. Terima kasih banyak. Jangan dulu live ya Pak Kus ya. Kita mau foto dulu, foto bersama dulu. Tapi sebelum kita foto bersama akan ada sambutan atau pernyataan penutup dari Umi Aam, Siti Amin. Ya, terima kasih Teh Asri yang sudah memberikan waktu kepada saya. Teman-teman, terima kasih atas antusias yang luar biasa ini. Walaupun linknya dikirim dadakan, tapi teman-teman luar biasa karena memang sudah menjadwalkan dari awal
ketika tanggal 3 kita akan bertemu lagi tanggal 7 untuk pendalaman materi tentang sejarah kampung. Mudah-mudahan hari ini teman-teman mulai tercerahkan harus seperti apa teman-teman memulai melakukan pendokumentasian sejarah kampung sebagai salah satu tiket masuk untuk ikut di Kemah Literasi Jawa Barat. Dan terima kasih kepada Pak Kusnandar yang sudah meluangkan waktunya memberikan banyak hal ilmu pengetahuan tentang pendokumentasian budaya kepada kami. Mudah-mudahan amal kebaikan akan dibalas dengan berlipat ganda karena ilmu ini akan tetap bisa dipakai sampai kapanpun. Teman-teman semua, sedikit dari saya sebelum penutupan bahwa ini adalah merupakan awal dalam pendokumentasian budaya ini, karena program unggulan dari Jawa Barat 5 tahun ke depan adalah di literasi budaya, dan rencananya setelah teman-teman pulang dari kemah literasi nanti, teman-teman mempunyai PR untuk melakukan hal yang sama, mendokumentasikan karya-karya budaya. Jadi tidak hanya sejarah kampung, tapi karya-karya budaya yang banyak sekali ada di lingkungan teman-teman. Nah, sekarang kita dicoba dulu nih dengan pemanasan lah dengan sejarah kampung, karena itu dekat dan lekat sekali dengan teman-teman. Nah, nanti di dalam perkemahan akan ada pendalaman lagi, nanti ketemu lagi dengan Pak Kusnandar, ternyata bahwa nilai-nilai budaya itu, karya-karya budaya itu tidak hanya sejarah kampung, tapi ada hal lain. Ada 10+1 dan mungkin banyak hal gitu. Nanti dikupas habis oleh Pak Kusnandar, dan itu menjadi menjadi oleh-oleh buat teman-teman ketika teman-teman mengeksekusinya di daerah masing-masing. Nanti bagaimana cara teman-teman menggandeng pihak-pihak ketiga, apakah itu dinas-dinas terkait, apakah itu instansi atau CSR yang memang konsen di bidang pengetahuan dan budaya, sehingga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendokumentasian budaya secara keseluruhan bisa ada yang mendorong gitu dari pihak ketiga. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua, kepada ternyata di sini dari Humas Direktorat Jenderal Kebudayaan pun alhamdulillah hadir di sini. Terima kasih sudah support kami. Insya Allah setiap kegiatan-kegiatan kami akan kami terus ekspos di media sosial kami, sehingga teman-teman dari Direktorat Kebudayaan bisa dengan mudah mengakses kegiatan-kegiatan ini, dan teman-teman ketua PD yang selalu memberikan informasi kepada teman-teman TBM yang lainnya juga saya ucapkan terima kasih, karena teman-teman sudah mau berkontribusi banyak dalam kegiatan ini. Selamat menuliskan sejarah kampung, selamat berkomunikasi banyak dengan lingkungan-lingkungan sekitar, sehingga banyak informasi yang didapat. Kita akan bertemu secara langsung, sesonoan diri setelah beberapa puluh tahun, setelah beberapa tahun kita tidak bertemu, insya Allah kita akan ketemu lagi di satu perhelatan besar, Kemah Literasi, dan itu luar biasa lah. Kedekatan kita di sana akan sangat luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, karena kondisinya memang sekarang lagi belum pulih sepenuhnya. Mudah-mudahan selalu sehat sehingga kita akan bertemu di Kemah Literasi Jawa Barat bulan September mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya. Dan untuk terakhir, sebelum kita menutup acara, silahkan dibuka kameranya, tampakkan wajah-wajah segar habis mandi sore yang cantik dan ganteng, kita foto bersama. Mangga. Ibu Noni, ayo dibuka kameranya, Bu. Teh Dian, Ibu Betty, ayo. Bu Mimin, Mangga, Bu Rosi, ayo. Siap ya, ini ada berapa slide? Ada 3 slide.
1, 2, 3. Salam literasi. Kemana nih? Kemana nih? Oke. Bingung, udah Mana nggak usah. tadi? Sebentar ya, ini saya kurang profesional dalam screenshot. Jadi harus di-copy dulu, di-paste. Saya tahu caranya, nanti ajarin ya. Slide 2, 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Satu lagi ya. Satu lagi, slide 3, 1, 2, 3. Oke, hatur nuhun. Ya, teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya. Ada informasi yang memang untuk kemah literasi ini kita terus update di grup ya. Ketua PD jangan lupa untuk terus menyebarluaskan informasi-informasi terkait kemah, terkait penulisan. Silakan gunakan grup sebaik-baiknya untuk berkomunikasi, bertanya, sharing informasi tentang kegiatan ini. Mari kita sukseskan bersama Kemah Literasi Jawa Barat. Ada tagline-nya kalau Kemah Literasi Jawa Barat sekarang itu. Kemah Literasi Jawa Barat Berkuat jati diri bangsa. Kayak gitu. Bisa ya? Coba buka ininya, mikrofonnya. Coba biar rame. Ya, ayo buka mikrofonnya. semuanya, nggak apa-apa. Buka aja, Kang Recep Nurul. lagi tenan awak. Kang Pokoknya Nurul, ayo kita buka semangat. mikrofonnya, Kang. Ayo, siap ya? Siap. Kemah Literasi Jawa Barat. Berkuat jati diri bangsa. Berkuat jati diri bangsa. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Alhamdulillah. Ini suara aku kedengeran nggak sih? Kedengar. Kedengeran ya? Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Hatur nuhun atas kedatangannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hatur nuhun. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kus, nuhun pisan Pak Kus. Nuhun sadayana. Ternuhun sadayana. Terima kasih semuanya. Semangat selalu ya teman-teman ya. Umi, makasih Umi. Saya mau nanya tapi lupa, Mi.